Assalamualaikum Bu Lisna. Waalaikumsalam. Aduh, maaf terlambat. Tadi buru-buru. Iya, saya nungguin dari tadi. Jadi gimana Pak Andri? Anak-anak, materi kemarin sistem pernapasan ada masalah? Alhamdulillah, seperti anak-anak paham lah semuanya ya. Ngerti gitu. Anak-anak kita kan cerdas. Tugas-tugasnya lancar ya? Nah itu dia. Kalau tugas mungkin ada beberapa yang memang cepat dia ngumpulin. Ada beberapa yang mungkin nunggu waktu lah untuk ngumpulin kayak gitu. Kenapa Pak Andri? Kayaknya lapar. Ini belum makan tadi buru-buru soalnya. Nih kebetulan saya. Alhamdulillah. Makan ya? Ya, makan aja. Enak nih kayaknya nih. Enak kalau gratis. Ya nggak apa-apa sih. Yang penting kan halal baik gitu ya. Makan deh. Kalian pernah tidak makan seharian? Rasanya lemas kan? Padahal kita melakukan kegiatan yang memerlukan energi. Energi diperoleh dari makanan. Dan makanan yang kita makan tidak langsung menjadi tenaga. Dia harus melalui proses dulu. Prosesnya dinamakan proses pencernaan. Nah, sekarang kita akan melihat materi tentang proses pencernaan pada tubuh manusia. Sebelum membahas yang lain, kita jelaskan dulu pengertian dari pencernaan itu sendiri. Pencernaan makanan adalah proses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Pada sistem pencernaan, prosesnya dibantu oleh organ-organ. Fungsinya untuk apa? Fungsi organ pencernaan yang pertama, mengurai makanan dari bentuk kompleks menjadi bentuk sederhana. Yang kedua, menyerap zat-zat makanan ke dalam tubuh. Yang ketiga, mengeluarkan sisa-sisa makanan yang tidak dapat diserap tubuh. Selanjutnya, alat atau organ pencernaan. Secara berurutan, alat atau organ pencernaan dimulai dari mulut, kemudian setelah itu ke kerongkongan, lalu ke lambung, setelah itu ke usus halus, lalu ke usus besar, dan terakhir ke anus. Organ yang pertama adalah rongga mulut. Pada rongga mulut terdiri dari 3 bagian yang membantu proses pencernaan. Yang pertama ada lidah, yang kedua gigi, yang ketiga air liur. Bagian yang pertama lidah. Lidah bekerja sebagai sensor, yaitu memperkirakan makanan yang kamu makan apakah masih layak atau sudah basi. Fungsi lidah selain sebagai organ pengecap, juga mengatur letak makanan dan membantu menelan makanan. Bagian kedua adalah gigi. Gigi termasuk ke proses pencernaan secara mekanis. Fungsi gigi adalah menghancurkan makanan. Pada gigi terdapat 3 bagian. Yang pertama ada gigi seri yang bagian depan fungsinya untuk memotong. Yang kedua ada gigi taring yang runcing fungsinya untuk merobek. Dan yang ketiga ada gigi geraham fungsinya untuk menghaluskan. Bagian yang ketiga adalah air liur. Air liur dihasilkan oleh kelenjar air ludah yang mengandung enzim amilase atau ptialin yang fungsinya untuk mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Pada air liur, prosesnya termasuk ke proses pencernaan secara
kimiawi karena pada prosesnya dibantu oleh enzim. Kemudian fungsi dari air liur adalah untuk membasahi makanan agar mudah dikunyah dan ditelan. Kalian pernah merasakan ketika makan nasi, ketika begitu lama-lama dikunyah, nasinya berubah jadi manis? Nah, di situ artinya air liurnya sedang bereaksi karena fungsi air liur tadi adalah adanya enzim amilase mengubah nasi yang mengandung karbohidrat menjadi glukosa atau gula. Waktunya kuis. Enzim apa saja yang berperan dalam proses pencernaan secara kimiawi di rongga mulut? Tuliskan beserta fungsinya. Organ yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran penghubung antara mulut dan lambung. Pada orang dewasa, panjang kerongkongan sekitar 20 cm dengan diameter lebarnya 2 cm. Sempit kan? Itu sebabnya kita harus mengunyah makanan sehalus mungkin agar mudah masuk ke lubang yang diameternya hanya 2 cm. Kemudian, pada kerongkongan terjadi gerakan yang namanya gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas dan mendorong makanan agar masuk ke lambung. Organ yang ketiga, lambung. Lambung letaknya di bawah sekat rongga badan. Bentuknya seperti kantung. Kantung bersifat lentur sehingga akan mengembung jika terisi makanan. Pada lambung terjadi dua proses pencernaan, yaitu proses kimiawi dan mekanis. Proses pencernaan mekanis yang dibantu oleh otot lambung dan proses pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim. Ada enzim apa saja di lambung? Yang pertama, ada asam klorida atau asam lambung. Fungsinya membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Yang kedua, ada enzim pepsin. Fungsinya mengubah protein menjadi pepton. Yang ketiga, ada enzim renin yang fungsinya mengendapkan protein susu. Nah, sekarang pernahkah kalian merasa mual atau muntah? Jika pernah muntah, bagaimana bentuk muntahannya? Jika bentuknya seperti bubur, artinya makananmu sudah diolah lambung. Muntah biasanya terjadi ketika kamu sakit atau mencium bau tidak sedap atau dalam keadaan tertentu. Pada keadaan normal biasanya tidak akan muntah. Kenapa? Karena lambung mempunyai dua katup, yaitu katup atas dan katup bawah. Katup atas fungsinya menjaga makanan agar tidak kembali keluar, dan katup bawah fungsinya mengatur hasil pencernaan dari lambung ke usus. Waktunya kuis. Enzim apa saja yang terdapat pada lambung? Organ yang keempat adalah usus halus. Usus halus letaknya di dalam perut. Ukuran panjangnya sangat panjang dan melingkar. Fungsi dari usus halus adalah menyerap saripati makanan. Nah, kemudian di usus halus ini proses pencernaannya dibantu oleh hati dan pankreas. Kemudian di usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada usus 12 jari, yang kedua ada usus kosong, dan yang ketiga ada usus penyerapan atau ileum. Bagian yang pertama adalah usus 12 jari. Pada usus 12 jari terdiri dari getah empedu dan getah pankreas.
Pada getah empedu, fungsinya adalah mencerna lemak. Sedangkan di getah pankreas itu terdapat enzim. Ada enzim apa? Yang pertama, ada enzim amilase yang fungsinya mengubah amilo menjadi glukosa. Yang kedua, ada enzim tripsin yang fungsinya mengubah pepton menjadi asam amino. Dan yang ketiga, ada enzim lipase yang fungsinya mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Bagian yang kedua adalah usus kosong. Pada usus kosong ini terdapat enzim-enzim. Nah, enzim apa saja? Yang pertama, ada enzim erepsin atau dipeptidase. Fungsinya mengubah pepton menjadi asam amino. Yang kedua, ada enzim maltase. Fungsinya mengubah maltosa menjadi glukosa dan galaktosa. Yang ketiga, ada enzim sukrase. Fungsinya mengubah sukrosa menjadi glukosa. Dan yang keempat, ada enzim laktase. Fungsinya mengubah laktosa menjadi glukosa. Bagian yang ketiga adalah usus penyerapan atau ileum. Nah, pada usus ini bentuknya berjonjot-jonjot atau berupa tonjolan. Nah, tonjolan ini dinamakan villi. Fungsinya lebih cepat menyerap makanan. Apa yang diserapnya? Yang pertama ada zat gula, yang kedua asam amino, yang ketiga asam lemak, yang keempat gliserol. Waktunya kuis. Pada usus halus, proses pencernaan juga dibantu oleh organ apa saja? Organ yang kelima adalah usus besar. Diameter usus besar lebih besar daripada usus halus. Namun, ukuran panjangnya lebih pendek daripada usus halus. Sisa pencernaan atau ampas yang tidak tercerna akan masuk ke dalam usus besar. Fungsi usus besar adalah menampung sisa makanan dan menyerap air. Kemudian, di usus besar terjadi proses pembusukan sisa makanan yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli atau biasa disingkat dengan E. coli. Kemudian di akhir usus besar ada namanya rektum, panjangnya 15 cm. Nah, berbicara mengenai usus, kalian sering dengar istilah usus buntu? Nah, kalian mungkin tahunya usus buntu adalah nama penyakit yang kalau sakit usus buntu harus dioperasi dan dipotong usus buntunya, betul kan? Nah, kalian pernah berpikir tidak apakah usus buntu itu ada fungsinya nggak sih? Jelas ada. Allah tidak akan menciptakan sesuatu yang tidak ada fungsinya. Nah, terus fungsinya apa? Fungsi yang pertama dari usus buntu adalah sebagai tempat bakteri baik berkembang. Kemudian yang kedua, organ pendukung sistem imun. Nah, yang ketiga, menjaga sistem pencernaan. Nah, fungsinya baik kan? Jadi tidak semata-mata usus buntu itu organ yang tidak ada manfaatnya. Waktunya kuis. Bakteri apa yang membantu proses pembusukan sisa makanan? Yang terakhir, organ ketujuh adalah anus. Anus adalah lubang tempat mengeluarkannya sisa makanan yang telah mengalami proses pencernaan. Waktunya kuis. Secara berurutan, sebutkan organ-organ pencernaan dari awal sampai akhir.